Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Setelah tadi kita dengarkan bahwa Nabi Yusuf menakwilkan atau menafsirkan mimpi dari sang raja, lalu raja memanggilnya. Namun Nabi Yusuf menolaknya dan berkata, apa yang dikatakannya kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Quraish Shihab. Silakan Pak, kita lanjutkan. Ya, jadi kembali Nabi Yusuf berkata kepada utusan raja, kembalilah kepada Tuhanmu. Tanyakanlah bagaimana keadaan wanita-wanita yang telah memotong-motong jari-jarinya itu. Sesungguhnya Tuhanku mengetahui tipu daya mereka. Seakan-akan Nabi Yusuf ingin berkata, saya diberitahu Tuhan keadaannya. Tetapi saya mau ada penyidikan. Dan supaya itu bersifat objektif, saya tidak mau sebut nama, cari aja. Sebabnya dia katakan, bagaimana keadaannya itu perempuan-perempuan? Siapa perempuan itu? Selidiki deh, saya mau tahu. Nah, supaya dia keluar, nama baiknya sudah kembali. Raja kumpul, itu perempuan-perempuan, diadukan penyelidikan, raja bertanya, bagaimana keadaan kalian ketika kalian merayu Yusuf agar berselingkuh dengan kalian? Sudah bukan lagi Yusuf. Kan kita ingat ceritanya tadi, yang lain waktu diceritakan oleh Zulaikha, oh saya memang jatuh cinta, saya memang harus ini. Yang lain juga, saya juga mau. Ya kan? Maka raja bertanya, bagaimana keadaan kalian saat kalian semua merayu Yusuf agar berselingkuh dengan kalian? Semua berkata, qulna hasya lillah, maha suci Tuhan, kami tidak mengetahui menyangkut Yusuf sesuatu yang buruk. Jadi dia itu orang baik. Kalau tadinya dia berkata, istri Zulaikha berkata begitu. Qalat imra'atul aziz, maka berkata istri penguasa Mesir, sekarang menjadi jelaslah kebenaran. Saya yang menggodanya. Subhanallah. Ada satu hal lagi kita lihat dalam kisah-kisah Al-Quran. Dia bisa jadi memaparkan kelemahan manusia. Kelemahannya Zulaikha kan ini dipaparkan. Digambarkan dia merayu, dia tutup pintu. Tetapi itu tidak digambarkannya untuk mengundang nafsu orang. Sehingga kalimat-kalimatnya itu singkat, tidak mengundang, bukan cabul lah. Dan selalu digambarkan salah satu dari dua. Kesadaran orang yang berdosa, dia sadar, atau sanksi yang dijatuhkan Tuhan pada orang yang berdosa. Ini sekarang kita lihat Zulaikha. Insaf enggak dia? Dia terus mengaku, al-ana hasal haq. Sekarang telah menjadi jelas kebenaran itu. Saya yang menggodanya. Saya yang merayunya. Kalau kita mau lanjutkan, saya memang sengaja tutup pintu rapat-rapat. Mengaku. Dan sesungguhnya dia termasuk kelompok orang-orang yang benar dalam ucapannya dan dalam sikapnya. Mengaku sadar. Baru lanjut. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Ini ayat 52 ini itu beda pendapat ulama tentang siapa yang berucap itu. Mari kita lihat. Yang demikian itu kita terjemahkan dulu. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa saya tidak mengkhianatinya pada saat dia tidak berada di hadapan saya. Ada yang berkata, yang mengucapkan zalika liya'lama anni lam akhunhu, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berkata, saya sengaja minta dilakukan penyidikan, minta dilakukan sesuatu yang membuktikan siapa yang salah dan benar. Saya sengaja minta itu agar suami Zulaikha mengetahui
bahwa saya tidak pernah mengkhianati dia dalam suatu hal, saya tidak pernah mengkhianati dia dengan berselingkuh dengan ininya, saya tidak pernah mengkhianati dia dengan berusaha untuk merayu Zulaikha. Memang Allah tidak akan memberi petunjuk, tidak akan mendukung upaya orang-orang yang berkhianat. Itu satu pendapat. Pendapat lain berkata begini, ini ucapannya Zaliha atau Zulaikha. Pengakuan saya ini bahwa saya memang yang menggoda dia itu agar supaya Yusuf tahu bahwa cintaku padanya tulus. Saya tidak pernah mengkhianati cinta itu. Saya tidak pernah mengucapkan kata-kata bohong yang menggambarkan keburukan Nabi Yusuf. Yang mana yang lebih bagus? Dua-duanya bisa. Ya toh? Itu ulama beda pendapat. Orang yang ingin menggambarkan cintanya Zulaikha diambil pendapat ini cintanya tulus bener nih. Baru dikatakan lanjutannya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Saya dengan pengakuan ini, kalau Zulaikha yang berkata, saya tidak ingin membebaskan diri saya dari dosa. Saya memang berdosa. Tetapi karena saya manusia, memiliki nafsu yang selalu mendorong kepada kejahatan, maka terjadilah itu dan tidak ada orang yang dapat terhindar dari rayuan nafsu kecuali yang dirahmati Allah. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kalau Zulaikha yang berkata. Mari kita lihat kalau Nabi Yusuf yang berkata. Saya minta agar dilakukan penyidikan agar diketahui kebenaran. Saya tidak berkata, kata Nabi Yusuf, bahwa saya bebas dari dosa. Manusia semua berdosa. Tetapi orang yang terpelihara dari gangguan nafsu itu adalah orang yang dirahmati Allah. Saya bersyukur bahwa saya terhindar dari rayuan nafsu itu karena saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan kembali, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan melanjutkan kembali kisahnya setelah yang satu ini. Zulaikha mengakui bahwa setiap manusia punya nafsu, dorongan